Warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student. How are you today? I hope you're fine today now. Alhamdulillah, we meet again in English lesson with Ustazah Putri. Yeah, and then selamat pagi anak-anak. Semoga kalian masih tetap semangat, masih diberikan kesehatan, semangat belajar dari pagi sampai pembelajaran ini selesai. Ya. Then today we are study about noun phrase, ya, noun phrase. Kemarin sudah diambil untuk beberapa soal di lembar yang kedua untuk yang santri boarding, dan yang mengerjakan daring juga sama, nomor 15 sampai 20 ya, kira-kira seperti itu dibuat soal tentang noun phrase ke dalam ulangan harian kemarin. Bagaimana anak-anak dengan ulangan kemarin? Alhamdulillah semuanya mendapatkan nilai bagus ya. Yang masih mendapatkan nilai kurang dari 75 bisa dikoreksi kembali, bisa dibenarkan lagi, dan bisa untuk dipelajari ketika UTS nanti berlangsung atau untuk persiapan UTS gitu ya. Nah, alhamdulillah jazakumullah khairan, anak-anak sudah mengerjakan ulangan harian. Ustazah sangat bersyukur, alhamdulillah jazakumullah khairan, yang mencatat ya kalian mendapatkan nilai bagus, yang memperhatikan juga mendapatkan nilai bagus. Yang kurang nilainya dari 75 perlu ditingkatkan lagi dalam mencatatnya, apa yang perlu dicatat itu dicatat, dan untuk memperhatikan tayangan video yang Ustazah buat ini juga perlu diperhatikan lebih, atau jika tidak paham bisa ditanyakan ke temannya. Then so for tasks today we have two tasks, activity 8 and activity 9 ya. Nanti Ustazah jelaskan lagi di belakang ya. I hope after watch this video you are understand, you are can do exercise easily and completely. Next. Nah, ini yang perlu Ustazah sampaikan. Yang perlu Ustazah sampaikan di sini itu ada 3 hal, ya. Be focus for everyone today, ya. Number 1, mid-test will be held on March 1st until 8th on 2020. Ya. Jadi masih ada waktu kurang lebih 1 minggu ya untuk menyampaikan kisi-kisi kurang lebih minggu depan itu, dan dikoreksi kembali yang belum paham yang mana, yang masih kurang yang mana bisa ditanyakan ke Ustazah melalui nomor WA ya, bisa ditanyakan ke wali kelas masing-masing. Kita bisa berkomunikasi by chat WA, dan yang untuk siswa boarding ya bisa bertemu Ustazah di hari Selasa. And then check your attendance list again. Nah, ini kira-kira untuk yang mengerjakan online itu tidak semuanya memperhatikan tayangan video dari saya, ada yang di skip. Lalu nanti ketika mengerjakan di Google Form, searching Google Translate, itu ya nggak apa-apa sih. Tapi Ama Sulih tetap mengerjakan dan tetap memperhatikan tayangan dari Ustazah ini. Karena Ustazah juga menyempatkan membuatnya dari seminggu yang lalu kurang lebih. Lalu ada proses rekaman, ada proses penguploadan, itu juga butuh waktu yang banyak. Nah, sedangkan kalian yang menyaksikan tayangan ini kurang lebih
10 menit, kurang lebih 10 menit itu masih ada yang di skip. Nah, itu sangat disayangkan sekali ya. And then check your exercise too. Nah, kurang lebih exercise latihan yang dikerjakan itu harus lengkap ya. Setelah melihat tayangan video dari YouTube, otomatis kalian mengerjakan Google Form. Dan yang boarding itu juga sama. Setelah melihat tayangan di YouTube, pasti kalian mengerjakan tugas yang ada di buku paket melalui tugas-tugas yang dicatat, yang ditulis di buku tugas. Nah, itu perlu dilengkapi lagi karena nanti kurang lebih minggu depan untuk yang boarding itu saya tanyakan kira-kira tugas yang Ustazah berikan ada 5 kali, 6 kali, halaman sekian, latihan sekian, itu kira-kira lengkap atau tidak. Kalau tidak lengkap nanti ada kriterianya sendiri bagi yang kurang. Nah, gitu. And then pesan Ustazah ya, whatever your test result, I will appreciate it, but do honestly. Jadi, berapapun nilainya, berapapun hasil tes kalian UTS besok, saya akan tetap mengapresiasi mau yang jelek, mau yang sudah mendapatkan di atas KKM, bahkan yang 100 itu sudah Ustazah apresiasi. Tapi yang perlu Ustazah sayangkan, nah yang di bawah KKM itu akan menjadi koreksi dari untuk Ustazah dan akan menjadi pembelajaran kira-kira untuk kedepannya nanti seperti apa. Dan tentunya ketika ujian UTS dan UKK kedepannya itu harus dikerjakan dengan sejujur mungkin. Tidak boleh yang melakukan kecurangan. Next. Nah, this is our topic, our lesson today about noun phrase. You may open your book, guys, of Erlangga book, page on number 114, 114. Silahkan dibuka buku paket Erlangganya. Nah, ini Ustazah sampaikan cara membacanya, nanti yang daring yang mengerjakan di rumah bisa dicek kembali dengan HP kalian, dengan gadget kalian, terus nanti cari Google Chrome atau Google atau pencarian yang lain, silahkan nanti ketik Kamus English to Indonesia ya, dari bahasa Inggris ke Indonesia, lalu ketik kata-kata yang ada di bawah besar ini, lalu dengarkan dengan speaker. Nah, di kamus bahasa Inggrisnya itu di klik speakernya, nanti akan keluar suara yang membacakan dengan kata-kata bahasa Inggris di bawah itu. Ya. Next. A bar of chocolate. A bar of chocolate. Jadi, a bar of chocolate itu artinya adalah sebatang coklat. Sebatang coklat. Sebatang. Karena di sini menggunakan maka kata benda yang digunakan adalah sebatang. A bar of. Sebatang coklat. Nah, seperti itu. Next. A bar of chocolate. Masih di nomor yang pertama ya. Nah, ini yang Ustazah sampaikan ini adalah acak ya. Bisa disesuaikan dengan buku paket kalian masing-masing.
Number 2, a bar of soup. A bar of soup. Jadi ketika membaca a bar of soup ini, kata benda di belakangnya ada tulisan soap, ya, ada O dan A, itu kalau digabungkan maka dibacanya menggunakan U, ya, menggunakan U. A bar of soup, gitu. A bar of soup, yaitu sebatang sabun. And then a bottle of cola, a bottle of cola, a bottle of cola. Nah, yang perlu penekanan dalam nomor 3 ini, itu kata terakhir dari bottle itu adalah E, huruf vokal ya. Dan di depannya ada kata of yang diawali dengan huruf vokal O. Nah, itu kalau dibaca secara langsung, satu kalimat langsung, itu harus digandeng antara E dan O ini. A bottle of cola, a bottle of cola. Gitu. Sebotol cola. Next, a bowl of sugar, a bowl of sugar. Semangkuk gula, semangkuk gula. Nah, and then a can of cola, a can of. Nah, ini perlu ada penekanan juga. Untuk tulisan can itu diakhiri dengan N, dan tulisan of yang diawali dengan huruf vokal O itu harus digandeng, ya. Digandeng dan dibaca cepat. A can of cola. A can of cola. Next, a carton of milk. Nah, a carton of milk. A carton of milk. Sekardus susu. Itu artinya ya. And then a cup of a cup of coffee. A cup of coffee. A cup of coffee. Nah, ini perlu ada penekanan juga ya. Kata cup yang diakhiri P dan of yang diawali huruf O itu harus dibaca cepat dan langsung. A cup of coffee. A cup of coffee. Gitu ya. Nah, ini Ustazah sangat menyayangkan sekali bagi siswa boarding. Itu kebanyakan soalnya Ustazah ambil dari halaman 114 ya. Itu ketika mengerjakan anak-anak banyak yang salah karena coffee itu double F double E ya. Tapi yang ditulis kurang F1, kurang E1, maka Ustazah tidak ada toleransi untuk penulisan ya. Karena nanti kalau dibaca dalam bahasa Inggris pun juga salah. A cup of coffee. And then a glass of milk. A glass of milk. Segelas susu. A glass of milk. Nah, ini a jug of tea. A jug of tea. A jug of tea. Ya. Jadi walaupun di sini gambarnya itu teko beling, teko yang berbahan kaca, tapi artinya itu sebotol teh. Ya. Tidak apa-apa, tapi pemahaman kita masing-masing di Indonesia juga berbeda-beda. Ada yang menyebutkan ini adalah seporong. Ya, itu kalau di bahasa Jawa itu seporong. Tapi kalau kalian mau menyebutkan ini dengan bahasa Indonesia seperti apa, silahkan, monggo. A jug of tea.
And then a kilo of meat. A kilo of meat. Nah, untuk di nomor 10 ini itu ada penekanan pada kata meat ya yang bertuliskan meat. Nah, itu tulisan huruf vokal yang ada di tengah itu dibaca dalam bahasa Inggris menggunakan huruf I ya. A kilo of meat, a kilo of meat, a kilo of meat, seperti itu. 1 kilo daging atau sekilo daging. Next. Nah, ini Ustazah tadi coba bolak-balik agak kesretolen atau lidahnya itu kurang jelas untuk kalian dengarkan nanti, maka Ustazah akan mencari bantuan menggunakan gadget Ustazah ya, supaya kalian juga mendengarkan. A loaf of bread. 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 Nah, jadi penekanannya di sini itu ada di kata yang depan, 3 kata yang di depan ya. A lot of. Nah, itu ada yang perlu ditekankan yaitu lot of. Tapi ketika dibaca dengan cepat dan langsung itu kayak kita mengucapkan love. Nah, love hampir seperti itu. A loaf of bread. A loaf of bread. Nah, seakan-akan kata load itu ada a-nya ya, tapi itu tidak dibaca. A lot of bread, a lot of bread. A loaf of bread. A loaf of bread. A loaf of bread. A lot of bread, a lot of bread. Nah, T-nya itu juga dibaca samar ya, tapi kalau Ustazah masih terbaca jelas, maka yang benar yang kalian dengar ini ya. A loaf of bread. A loaf of bread. A loaf of bread. A lot of bread. Nah, kurang lebih seperti itu. Next. A piece of chocolate. A piece of chocolate. A piece of chocolate. A piece of chocolate. Itu artinya a piece of chocolate, sepotong ya. Artinya a piece of chocolate, a piece of chocolate. Ini sangat mudah sekali. A piece of chocolate, a piece of chocolate. Next. A piece of furniture, a piece of furniture, a piece of furniture. Nah, furniture. Nah, itu ada kata penekanan di R-nya yang di depan. Itu dibaca dengan tipis dan cepat. A piece of furniture, a piece of furniture, a piece of furniture. Then, a slice of bread, a slice of bread, a slice of bread, a slice of bread, a slice of bread. Next. Nah, ini yang terakhir ya. The last number. A piece of cheese, a piece of cheese, a piece of cheese. Nah, yang Ustazah sampaikan ini dari nomor 1 sampai 15, alangkah baiknya itu didengarkan menggunakan HP kalian, bagi yang daring, menggunakan HP kalian, lalu kalian buka kamus di Google, ya, English to Indonesia, lalu kalian ketik perkata dalam bahasa Inggris, lalu klik,
speaker yang ada di pojok bawah. Nah, itu nanti kalian akan bisa mendengarkan kata-kata bahasa Inggris dengan lebih jelas ya. Bisa diulang-ulang lagi 1 sampai 10 atau 1 sampai berapa kali itu boleh. Nah, kalau yang boarding itu semisal ada waktu lagi bisa diputar dari nomor 1 sampai nomor 15 ya. Begitu. Nah, Ustaz sampaikan kembali ya. Dari nomor 1 sampai nomor 15 di halaman 114 itu termasuk uncountable noun. Uncountable noun. Uncountable noun. Nah, jadi uncountable noun itu termasuk kata benda yang tidak dapat dihitung. Nah, termasuk yang Ustaz sebutkan ini. Itu harus ada kata yang ada di depannya, ya. A piece of, a bar of, a lot of, a slice of, and then a carton of, a slice of, a kilo of, a bottle of, a glass of, a jug of, a cup of, a bowl of, and etc. Ya. Nah, itu harus ada kata yang di depan kata benda itu. Jadi tidak boleh kita potong atau kita, kalau di contoh nomor 15 ini, kita menggunakan cheese saja itu tidak boleh. Ya, karena ini termasuk uncountable noun, maka harus lengkap. A piece of cheese, gitu ya. Itu next. Nah, kita sudah sampai di penghujung slide ya. Your task today activity 8 and then activity 9 page on 115 until 117. Nah, seperti yang kemarin ya, untuk yang boarding students itu harus memperhatikan perintah dari Ustazah ini. Bisa dilihat, bisa didengarkan ya. Hanya mengerjakan dari masing-masing activity itu 1 sampai 15 1 sampai 5 nomor saja atau 1 sampai 5 soal saja beserta soalnya. Lalu jawabannya itu silakan digaris bawahi ya. Diberi tanda garis bawah. Ditulis beserta soalnya yang dikerjakan dari nomor 1 sampai 5. Gitu ya. Untuk activity 8 and then activity 9 dari halaman 115 sampai 117. And then untuk yang mengerjakan daring itu tetap melengkapi dari nomor 1 sampai 10, 1 sampai nomor 10 juga untuk activity 9, untuk activity 8 itu juga sama. Karena kalian nanti tinggal ngeklik saja jawaban yang Ustazah sediakan ya. Jadi jangan banyak mengeluh, jangan banyak sambat bersula untuk yang boarding student maupun yang daring ya. Semuanya tanggung jawabnya sama, semua porsi kendalanya sama, tapi Ustazah akan memberikan keringanan insya Allah ya bagi kalian. Jadi jangan patah semangat, tetap mengerjakan dan sampai terakhir. Jangan ada yang terlewatkan karena kalian nanti akan menghadapi UTS ya. Ustazah sampaikan kembali, UTS ke depan itu yang diambil adalah nilai UTS murni, tidak ada tambahan dari tugas kalian, tidak ada tambahan dari presensi kalian, tapi benar-benar murni nilai kalian. Dapatnya 20 ya udah itu nomor yang itu nilai yang harus Ustazah tulis dan Ustazah laporkan ke orang tua kalian. Jadi untuk presensi, untuk tugas itu jangan sampai terlewatkan dari sekarang. Bisa diperbaiki dari sekarang ya. Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Ustazah sangat bersyukur kembali, sangat bersyukur ya kepada anak-anak karena anak-anak masih semangat menyaksikan tayangan video sampai akhir. Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.